ومحمدا رسول الله ويقيني. Kemudian yang keempat, keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa ada orang-orang yang dijamin masuk surga dan ada orang-orang yang jelas akan masuk neraka. Tapi yang menjelaskan adalah Allah dan Rasul-Nya. Baik, yang dijelaskan Allah dan Rasul-Nya yang akan masuk surga siapa? Mari kita perhatikan. Di sini disebutkan seperti para sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum, istri-istri beliau, bahkan Ukhasyah bin Mihsan, Abdullah bin Salam dan yang lain-lainnya. Akan tetapi Rasulullah menyebutkan khusus, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan khusus ada 10 sahabat yang dijamin oleh Allah akan masuk surga. Siapa saja itu? Hadisnya panjang, ya, nanti hadisnya bisa di-share dulu Bu Dokter sama Ikhwan. Akan saya sampaikan. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, ketiga Utsman bin Affan, keempat Ali bin Abi Thalib, kelima Abdurrahman bin Auf, yang keenam Az-Zubair bin Awam, yang ketujuh Sa'id bin Abi Waqqas, kedalam Sa'id bin Zaid, kesembilan Abu Ubaidah Az-Zarrah radhiyallahu anhum. Inilah 10 orang yang Rasul menjamin masuk surga. Kemudian hadis ini insya Allah statusnya sahih, riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Ahmad, Ibnu Abu Asim, Al-Hakim dan seterusnya. Namun ada juga orang yang ditetapkan akan masuk ke neraka. Seperti apa itu nanti? Di antaranya adalah bisa dilihat nanti di penjelasan berikutnya. Siapa itu? Poin kelima, yaitu ahli sunnah menetapkan orang-orang yang pasti masuk neraka dengan dasar Al-Quran dan hadis yang sahih. Kalau tadi masuk surga, sekarang masuk neraka. Siapa itu yang dipastikan masuk neraka berdasarkan firman Allah? Al-Lahab, surat Al-Lahab. Siapa itu? Iya, Abu Lahab. Atau nama sebetulnya Abdul Uzza bin Abdul Muthalib, berarti paman Nabi. Orangnya ini tampan sekali loh ini. Ya, Abu Lahab ini kemerah-merahan gitu wajahnya. Tapi wajah tampan tidak ada jaminan surga. Yang ada jaminan surga adalah beriman kepada Allah dan mengikuti Rasulnya. Itu. Bahkan istrinya yang namanya Ummul Jamil, Arwa bintu Harb, itu juga dijamin masuk neraka. Innalillahi. Sampai Allah menetapkan, jelaskan, tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, ila akhir ayat. Masya Allah. Ini yang harus kita ketahui. Ingin tahu enggak kisahnya Abu Lahab itu kenapa kok seperti ini? Sebetulnya kisahnya panjang sekali. Kalau mau akan kita share biar banyak catatannya. Tapi dibaca enggak ya di rumah? Insya Allah ya. Atau dibacakan? Dibacakan waktunya habis nanti. Tapi dibacakan akhir enggak apa-apa. Enggak apa-apa.
Tolong dikasihkan HP-nya, Akhi, untuk biar dibacakan. Masih bisa, insya Allah. Ahlus Sunnah menetapkan orang-orang yang dipastikan masuk neraka dengan dasar Al-Quran dan hadis yang sahih. Ahlus Sunnah menetapkan orang yang dipastikan masuk neraka dengan dasar Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih seperti Abu Lahab atau Abu Uzza bin Abi Thalib dan istrinya Uzza bin Arwa bin Wahab serta yang lainnya. Kisah Abu Lahab. Abu Lahab nama aslinya Abu Uzza bin Abi Thalib. Urutan nasabnya Abu Uzza bin Abdul Muttalib bin Hasib bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Lebih dikenal dengan nama kunyahnya Abu Lahab dibandingkan dengan nama aslinya. Lahab artinya menyala-nyala. Ada yang mengatakan bahwa yang menggelari Abu Lahab adalah ayahnya Abdul Muttalib karena Abu Lahab wajahnya sangat cerah. Abu Lahab termasuk salah satu paman Nabi SAW sekaligus penentang dakwah beliau. Sebab nuzul surat Al-Lahab diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika turun ayat yang artinya berikanlah peringatan kepada kerabat dekatmu. Rasulullah SAW naik bukit Safa, beliau memanggil-manggil, wahai Bani Fihr, wahai Bani Adi. Beliau panggil beberapa suku Quraisy hingga mereka semua berkumpul. Jika ada yang tidak bisa datang, mereka mengirim utusan untuk menyaksikan apa yang terjadi. Datanglah Abu Lahab dan beberapa suku Quraisy. Lalu Nabi SAW mulai nasihatnya. Bagaimana menurut kalian jika saya kabarkan kepada kalian bahwa ada pasukan berkuda di balik bukit ini yang akan menyerang kalian? Apakah kalian akan mempercayaiku? Mereka serentak mengatakan, ya, kami mempercayainya. Kami tidak pernah menilai kamu kecuali orang yang benar. Lalu Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan atau utusan sebelum adanya azab atau hari kiamat. Mendengar ceramah ini, Abu Lahab marah besar dan langsung mengatakan, celaka kamu sepanjang hidupmu. Apakah hanya untuk tujuan ini kau kumpulkan kami? Kemudian Allah turunkan surat Al-Lahab yang berisi ancaman keras untuk Abu Lahab. Para ulama memahami bahwa turunnya surat Al-Lahab merupakan salah satu mukjizat. Karena surat ini berisi ancaman untuk Abu Lahab dan istrinya dalam bentuk azab di neraka kekal selamanya. Dan Abu Lahab beserta istrinya keduanya mati kafir, selalu menentang Islam. Padahal surat ini turun 10 tahun sebelum meninggalnya Abu Lahab. Pada saat perang Badar, Abu Lahab tidak ikut perang, tapi dia meminta Al-Asri bin Hisam bin Mughirah untuk menggantikannya dengan membayar 4.000 dirham. Lalu Abu Lahab meninggal 7 hari pasca perang Badar karena sakit parah, seperti tahun yang mereka sebut dengan Al-Adasah. Setelah mati jasadnya tidak diurusi selama 3 hari hingga berbau. Ketika mereka merasa khawatir bisa membahayakan, mereka menggali tanah. Lalu mayat Abu Lahab dimasukkan ke lubang dengan kayu. Setelah masuk, mereka mengubur dengan melempari kerikil dan tanah dari kejauhan ke dalam kuburan sampai semua terkubur karena mereka tidak kuat dengan baunya. Iya, cukup. Inilah Masya Allah. Lihat mukjizatnya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan. Kemudian turun ayat ini berkaitan dengan cercaan, hinaan kepada Rasul. Padahal kalau mau berpikir dengan jernih, jarak turunnya ayat sampai meninggalnya, matinya Abu Lahab 10 tahun. Itu. Dan masyarakat itu tahu apa yang disampaikan Rasulullah itu tidak pernah meleset, karena Rasulullah nggak pernah bohong. Sampai Rasul mengawalinya, bagaimana kalau pendapatmu kalau saya menyampaikan di balik itu ada musuh yang akan menyerang kita? Mereka semua tadi ngomong apa? Yakin. Maka begitu Rasul mengatakan, ketahui bahwa aku adalah utusan Allah, maka Abu Lahab marah-marah luar biasa. Maka turunlah ayat ini. Itu, Masya Allah. Maha benar Allah dengan segala keagungannya, segala kesempurnaannya. Jadi apa yang Allah berikan melalui
Al-Quran dan apa yang Rasul sampaikan melalui sunnah-sunnahnya. Kalau sunnah itu sahih, maka kewajiban kita sami'na wa ata'na. Insyaallah kita akan selamat. Mengenai kisah Abu Thalib nanti dibaca sendiri. Karena kalau Abu Thalib tidak setragis Abu Lahab. Karena Abu Thalib itu sejatinya sangat sayang sekali kepada Rasulullah. Wallahu a'lam. Di situ menunjukkan bahwa nanti di neraka pun akan bertingkat-tingkat. Neraka yang paling ringan siapa? Abu Thalib. Itu yang paling ringan, Abu Thalib nanti. Kenapa? Karena selama hidupnya ia terus membentengi Rasulullah dari serangan orang-orang yang jahat. Jadi Abu Thalib itu panglimanya, panglima perangnya kalau sekarang itu ya panglimanya untuk membentengi itu. Tapi sayang di akhir hayatnya Rasul menyampaikan, ucapkan paman, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, biar aku nanti bisa memberikan hujjah di hadapan Allah. Tetapi sebelahnya Abu Thalib, apakah kamu ingin meninggalkan sembahan-sembahan leluhur kita? Itu. Makanya ketika naza Islam menganjurkan talkinkan, bimbing. Karena ini lihat, kalau tadi ya tapi semua qadarullah ya. Kalau Abu Jahal, Abu Lahab dan seterusnya, pokoknya paman-pamannya yang jahat-jahat ini, seandainya waktu itu enggak ada, pasti Abu Thalib adalah akan masuk. Tetapi kita enggak boleh berandai-andai. Ini ketentuan Allah tabaraka wa taala. Ana akan sampaikan. Di Islam itu contohnya lengkap sekali. Anaknya solih, orang tuanya kafir, ada. Siapakah ia? Nabi Ibrahim. Sekarang dibalik. Anaknya kafir, orang tuanya solih. Siapakah ia? Nabi Nuh alaihissalam. Sebaliknya, wanitanya solihah, laki-lakinya kafir. Siapakah dia? Fir'aun. Itu. Dibalik lagi, suaminya solih, istrinya kafir. Siapa? Nabi Nuh dan Nabi Lot. Ya, jamaah kalau jawab jangan malu-malu. Kenapa jawabnya malu-malu? Kemudian keponakannya Nabi, pamannya, musuhnya. Bahkan pamannya sejatinya bukan musuh, teman, tapi enggak masuk Islam. Siapa itu? Rasulullah dengan Abu Thalib dan yang lain-lain. Sebaliknya, anak angkatnya seorang nabi, bapak angkatnya musuh Allah. Siapakah dia? Musa dengan Fir'aun. Jadi ini semuanya memang sudah ketetapan Allah. Allah ingin membuktikan, Allah ingin menyampaikan, Allah ingin menjelaskan. Itu loh, hidayah itu milik aku, bukan milik kalian. Tugas kita hanya menyampaikan, tugas Rasul itu hanya menyampaikan, hidayah itu milik Allah. Contoh yang sudah sangat banyak tadi. Kalau diulang jawabannya pasti bingung lagi. Nggak usah ya, nggak usah diulang. Jadi Masya Allah kan, kalau begitu mari kita terus memohon hidayah. Kita meminta hidayah kepada Allah minimal berapa kali sehari semalam? 17 kali. Salat wajibnya aja. Loh, kok 17 kali? Iya, karena apa? Setiap rakaat kita pasti meminta ihdinas siratal mustaqim. Ini baru sholat wajibnya, belum sholat sunnah.
Ya. Maka siapa yang nggak sholat, dari mana dia bisa minta hidayah? Itu. Sehebat apapun yang ia lakukan, kalau orang ini nggak sholat, sangat-sangat disayangkan. Ayo kita ajak keluarga kita sholat. Masya Allah. Karena sholat ini sangat penting sekali. Karena kita meminta hidayah kepada Allah. Tayyib, kita akan lanjutkan. Yang keenam, Ahlu sunnah meyakini bahwa surga tidak dipastikan kepada seorang pun, walaupun ia beramal baik, kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala memberi keutamaan dan rahmatnya. Maka ia akan memasukkan ke dalam surga dengan sebab rahmatnya. Tadi share-nya sudah kita sampaikan, nanti dibaca sendiri. Namun mari kita perhatikan dalil. Ada dua dalil penulis sampaikan. Dalil pertama adalah Al-Quran, surat An-Nur ayat 21. Dalil kedua adalah As-Sunnah, hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Muslim, Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Pertama, dalil dari Al-Quran. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinnallaha yuzakki man yasha wallahu sami'un alim. Sekiranya karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kamu sekalian, niscaya tidak ada seorang pun dari kamu bersih dari perbuatan keji dan munkar selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendakinya. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi kita bisa hadir di sini ini karena rahmat Allah. Kita bisa melakukan ibadah, ketaatan itu karena rahmat Allah. Lihat betapa orang pengen banget melakukan. Ketika Allah tidak rahmati, maka tidak akan bisa terjadi. Maka bersyukurlah kepada Allah. Dalam rangka bersyukur itulah kita mencoba terus mengamalkan apa yang diperintahkannya. Insya Allah rahmat itu akan Allah berikan lagi, berikan lagi, berikan lagi, berikan lagi. Sampai kapan? Rahmat ini Allah akan berikan, kita minta rahmat ini sampai kapan? Jangan sampai meninggal, sampai kita masuk surga. Nah, itu. Kalau kita sampai meninggal aja, nanti di alam kubur kalau tidak dapat rahmat Allah gimana? Ketika nanti pada mahsyar dan seterusnya dan seterusnya. Nah, rahmat Allah inilah ibu, para hadirin, semuanya, ayo kita raih dengan beramal solih sesuai dengan yang disyariatkan. Karena untuk meraih rahmat itu kita perlu beramal solih. Itu. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh para sahabat, tidaklah seorang di antara kalian dimasukkan ke dalam surga karena amalannya. Para sahabat pun bertanya, dan tidak juga engkau ya Rasulullah. Ini lihat Rasulullah loh. Apa jawaban Rasulullah? Dan tidak juga engkau wahai Rasulullah. Maka Rasul pun menjawab, iya, tidak juga aku. Kecuali Allah meliputi dengan keutamaan serta rahmatnya. Masya Allah, Rasul Ibu. Itu aja karena rahmat Allah itu. Masya Allah kan. Maka ternyata rahmat Allah itu Allah menciptakan 100, ya, rahmat Allah itu Allah ciptakan 100. 100 itu dibagi 2, karena kehidupan itu ada 2. Kehidupan di mana? Dunia dan akhirat. Rahmat 100 tadi 1 di dunia. Dan 1 di dunia ini
bisa mencukupi makhluk seluruhnya dari awal hingga akhir. Cukup hanya satu rahmat. Bayangkan, dari awal makhluk seluruhnya, bukan hanya manusia, seluruh makhluk dari awal hingga akhir, cukup satu rahmat. Yang 99 rahmat di mana? Allah akan berikan nanti di akhirat. Di akhirat itu di mana? Di surga. Yang menikmati, yang masuk surga siapa? Orang yang hanya taat kepada Allah. Bayangkan, satu di dunia bisa tercukupi dari awal hingga akhir, 99 khusus untuk orang-orang yang masuk surga. Bagaimana kenikmatannya? 99, Masya Allah, khusus ini. Ini loh yang harus kita raih, ma'asyarul muslimin. Dari mana dalilnya? Ada dua riwayat. Riwayat pertama, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari jalur sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana 99 rahmat masih dipegang Allah Ta'ala untuk disimpan di akhirat, dan satu rahmat Allah sebarkan Allah di dunia untuk seluruh makhluk. Ini hadis riwayat pertama Bukhari Muslim, ini dari sahabat Abu Hurairah. Riwayat yang kedua dari Sahih Muslim dari sahabat Salman Al-Farisi. Satu rahmat disebar di muka bumi sehingga cukup bagi seorang ibu menyayangi anaknya, dan semua makhluk baik manusia, burung, semua jenis hewan, jin dapat mengasihi satu yang lainnya. Kemudian 99 sengaja ditahan oleh Allah Ta'ala untuk memberikan rahmat bagi hamba-hambanya pada hari kiamat. Sahih Muslim. Masya Allah kan. Ini janji Allah loh, ini janji Allah. Ayo kita istiqomah dalam keimanan ini sampai ajal menjemput kita. Insya Allah itu janji Allah. Kalau meninggal dalam keadaan beriman, beramal solih, ketaatan, insya Allah lahum ajruhum ghair. Bahwa Allah akan memberikan balasan yang luar biasa. Ini. Kemudian berikutnya yang ke 7, Ahlus Sunnah tidak mengadab bagi setiap orang yang diancam dengan siksaan, kecuali orang-orang tersebut mengerjakan kekufuran. Saya tadi sudah di muqaddimah awal, yang namanya ancaman Allah tidak akan memberikan terkecuali kalau syarat-syaratnya terpenuhi dan ia tidak ada penghalang. Di antara penghalang taubat dan atau rahmat Allah. Jadi kalau demikian, karena bisa jadi Allah mengampuni orang-orang yang melakukan dosa-dosa tersebut. Dengan apa itu diampuninya? Dengan dia bertaubat kepada Allah meskipun melakukan syirik, selama ajal belum menjemputnya. Karena syaratnya taubat tidak diterima, ada syarat khusus dan ada syarat umum. Syarat khusus apa? Syarat khusus adalah bila naza. Apa itu? Sakratul maut. Karena masing-masing orang berbeda ketika sakratul maut. Nah, ketika sakratul maut inilah taubat seorang hamba tidak akan diterima. Silahkan dibuka Quran surat 4 ayat ke-18. Dan tobat itu tidaklah diterima oleh Allah dari mereka yang melakukan kejahatan hingga apabila datang azab kepada seorang di antara mereka. Barulah dia mengatakan,
Saya benar-benar bertobat sekarang dan tidak pula diterima taubat dari orang yang meninggal sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan azab yang pedih. Iya, jadi dari ayat ini jelas taubat tidak akan diterima bila sakaratul maut sudah menghampirinya. Itu. Dan siapa contohnya? Contohnya adalah Fir'aun. Fir'aun itu ternyata bertaubat, mengakui bahwa apa yang dibawa oleh Bani Israel, ia beriman dengan apa yang dibawa oleh Bani Israel, tapi taubatnya tidak diterima karena apa? Karena ia sudah sampai ke tenggorokan atau nazar. Sekali lagi di Islam itu contoh lengkap sekali. Silahkan surat 10 ayat 90 sampai 92. Ayat ini sangat jelas sekali. Pengakuan Fir'aun atas agama yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Surat 10 ayat ke-90 sampai 92. Ya. Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut, kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menzalimi dan menindas mereka. Sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, "Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang yang muslim berserah diri. Mengapa baru sekarang kamu beriman, padahal sesungguhnya engkau telah durhaka sejak dahulu dan engkau termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami." Iya, jadi perhatikan ayyuhal hadirun wa iyyakum rahimahumullah. Fir'aun ternyata diam-diam dia beriman, meyakini apa yang dibawa oleh Nabi Musa. Tetapi sayang, keyakinan ini tidak dilafadzkan, tidak diucapkan. Kita kemarin sudah menyampaikan bahwa iman itu ada 3. Al-iman apa? Tasdiqum bil qalbi wa qaulum bil lisan wa amalum bil arkan. Yang namanya iman itu keyakinan di dalam hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Kalau cuma di dalam hati, Abu Thalib tadi beriman enggak sebetulnya? Meyakini kebenaran tapi enggak diucapkan, gitu loh. Makanya Fir'aun mengucapkannya sudah terlambat, maka tidak diterima. Buktinya yang diterima baru jasadnya, kata Allah tabaraka wa ta'ala. Dan jasadnya sampai hari ini masih ada. Kalau begitu firman Allah, kemutlakan kebenarannya gimana? Mutlak. Bagi kita janji Allah melalui Al-Quran dan janji Allah melalui lisan Rasulnya, sami'na wa ata'na, jangan ragu-ragu lagi. Karena pembahasan kita al-wa'du dan al-wa'id, janji dan ancaman. InsyaAllah sudah jelas ya, al-wa'du dan al-wa'id apa artinya, sudah jelas sekali InsyaAllah. Tapi nanti pertemuan berikutnya ulangan. Enggak ya nanti. Baik, yang terakhir yang ke-8 adalah Ahlus Sunnah meyakini bahwa setiap makhluk mempunyai ajal atau kematian. Anak akan sampaikan tadi dalil-dalilnya sudah banyak ya, berkaitan dengan kematian tadi disebutkan di kitab tadi melalui fotokopi bagi yang ada. Mari kita perhatikan sifat-sifat kematian. Apa itu? Yang pertama, kepastian. Jadi sifat kematian yang pertama apa? Kepastian. Semua pasti mati. Dalilnya kullu nafsin dha'iqatul maut. Surat 21 ayat 35. Yang ini sengaja nggak di-share ya, biar jamaah mencatat itu. Yang kedua, kematian sifatnya apa? Tiba-tiba. Apalagi saat COVID kemarin, ya kan?
Paginya masih WA-an. Sorenya sudah innalillahi. Yang ketiga, memaksa. Jadi sifat maut itu memaksa. Mau atau tidak, rela atau tidak, pasti akan terjadi. Karena sifatnya memaksa. Silahkan dicatat aja surat 3 ayat 154. Yang sifat keberapa? Yang keempat adalah kematian itu mengejar kita. Jadi bukan, ya inilah, kalau rizki itu kita mengejar katanya, itu salah. Mati, rizki dan sebagainya itu sejatinya mengejar kita. Tapi kalau kita cara berpikirnya terbalik, kita mengejar rizki, rizki akan lari karena rizki lagi pulang kampung. Jadi rizki itu sejatinya akan mengejar kita. Kalau ibu ingin jelas, jamaah ingin jelas, dalilnya apa? Siapa yang bertakwa, Allah akan membukakan pintu rizki dari arah tak terduga-duga. Ini dalilnya. Jadi kalau begitu rizki mengejar kita, jangan kita mengejar rizki. Kita bekerja ini karena perintah Allah. Itu kuncinya. Ibadah nanti akan dikejar sama rizki. Rizki dunia datang akan hina di hadapan kita. Ini bagi orang yang beriman dan bertakwa. Itu. Silahkan, bahwa kematian adalah mengejar kita. Quran surah Al-Jumu'ah ayat ke-8. Kemudian sifat berikutnya, kematian bersifat ghaib. Tidak ada yang tahu sama sekali. Meskipun dia ahli nujum yang paling canggih. Ini di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, ada orang ahli nujum yang luar biasa, yang paling hebat. Ditanya, apakah engkau tahu tentang segala sesuatu? Iya, tahu. Kamu tahu kapan kamu mati? Bingung dia. Enggak tahu. Padahal Umar sudah membawa untuk memenggal lehernya. Jadi ahli nujum aja kematian sudah di depannya, dia nggak tahu itu. Padahal ahli nujum, katanya ahli nujum. Baik, silahkan surat Luqman ayat 34. Kemudian sifat berikutnya kematian adalah tidak dapat ditunda atau dipercepat. Seperti surat Al-Munafikun ayat ke-11 dan juga surat Al-A'raf ayat ke-34. Berikutnya sifat kematian. Kematian bukanlah kebinasaan. Sekali lagi, kematian ini bukanlah kebinasaan. Tapi apa kematian ini? Dan kematian ini bukan tempat peristirahatan terakhir. Loh, para ustadz aja masih banyak. Ayo kita hantarkan saudara kita ke tempat peristirahatan terakhir. Innalillahi. Bukan. Justru kematian ini awal dari kehidupan yang abadi nanti. Sekali lagi, kematian bukanlah kebinasaan. Kemudian berikutnya, kematian adalah pelajaran terpenting. Ayat Allah ada yang bisa berbicara dan ada yang nggak bisa berbicara. Yang berbicara apa? Yang berbicara adalah Al-Quran dan kejadian alam-alam semuanya ini. Ini semuanya adalah ayat-ayat Allah. Yang nggak bisa bicara apa? Kematian. Coba kalau jamaah ada orang meninggal, tanya, bisa jawab enggak? Tapi itu pasti, gitu loh. Iya. Dan masih sangat banyak sekali sejatinya. Semoga ini semuanya bisa menambah keilmuan bagi kita.
Mari kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.